Hai, selamat datang di hari ke-9 dalam seri latihan public speaking 30 hari ini. Kali ini kita bakal diskusi topik tentang mengapresiasi kerja keras anak. Ya, mengapa kerja keras? Karena kebanyakan orang tua itu lupa bahwasanya yang perlu diapresiasi, yang perlu dihargai adalah kerja keras seorang anak, bukanlah hanya sekedar hasil. Karena jika orang tua hanya berfokus pada hasil, berfokus pada tujuan akhir, maka suatu saat dampak buruknya pada pola pikir anak adalah anak hanya akan berfokus pada hasil. Sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang diberikannya, selagi hasilnya dapat memuaskan orang tua, dia nggak peduli jalannya benar atau salah, dia nggak peduli dia dapat juara dari nyontek, dari nggak jujur, dari ngope, dia nggak akan peduli selagi hasilnya mendapatkan juara, dia akan terus mengejar hasil tersebut. Itulah, eee, dampak buruknya apabila, apresiasi hanya ditujukan pada hasil akhir, bukan pada proses. Sebaliknya, apabila apresiasi dan penghargaan itu ditujukan pada proses, maka seorang anak akan jauh lebih, senang untuk berproses. Dia akan jadi tahu bahwasanya untuk meraih sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu itu nggak semudah itu. Diperlukan, jalanan, diperlukan proses untuk meraihnya, diperlukan rasa lelah, diperlukan, yang namanya perjuangan untuk belajar dalam meraih juara itu nggak instan dan nggak semudah itu. Jadi jika kita apresiasinya kepada proses yang dilakukan seorang anak, maka seorang anak akan sadar bahwa semakin aku kerja keras, maka hasilnya akan semakin baik dan hasilnya akan semakin bagus. Nah, begitu. Nah, manfaat yang diperoleh dari apresiasi terhadap kerja keras anak tadi, yaitu anak jadi semakin senang untuk berproses. Jadi anak nggak akan stagnan, dia akan berusaha untuk terus berkembang, dia akan berusaha untuk terus berproses. Yang kedua, anak akan jadi tahu bahwasanya nggak semua hal di dunia ini tuh instan. Jadi anak bisa belajar untuk melakukan hal-hal dari step by step dan nggak langsung di hasil akhir. Nah, selanjutnya adalah manfaat bagi anak, dia akan terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan kejujuran. Nah, dari hal-hal yang dilakukan untuk proses ini tadi, anak-anak akan jadi sadar bahwasanya sebaiknya dia melakukan segala sesuatunya dengan jujur. Karena apabila jujur, orang akan lebih senang dan orang tua akan lebih senang dan lebih mengapresiasi kerja kerasnya karena itu berdasarkan keringatnya sendiri, bukan dengan kecurangan. Nah, yang selanjutnya anak-anak akan jadi lebih paham konsep mengenai berjalan dengan kaki sendiri. Jadi hal ini tuh bisa menguatkan anak di suatu hari nanti. Jadi dia nggak akan bergantung pada orang lain, dia akan berusaha keras dengan usahanya sendiri. Jika memang memerlukan bantuan orang lain, barulah dia meminta tolong. Karena dia nggak terlalu bergantung pada orang lain, dia ingin berusaha semaksimal mungkin dengan dirinya sendiri. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua jika ingin mengapresiasi kerja keras anak. Yang pertama, apabila seorang anak menunjukkan sesuatu, baik itu nilai ulangannya, baik itu, nilai ujiannya, apresiasi kerja kerasnya, dan cobalah lihat bagaimana dia belajar di setiap malam. Nah, jika nilainya rendah, cobalah lihat barangkali dia belajarnya sendirian, dia perlu pendampingan, dia perlu support dari orang tua. Nah, cobalah lihat bagaimana anak belajar saat, sendirian. Jadi orang tua bisa sadar bahwa nilai segitu mungkin usaha dan kerja kerasnya sendiri. Jadi jika dia didampingi barangkali dia bisa lebih meningkat. Nah, selanjutnya cobalah untuk tidak marah dan tidak, mmm, menghakimi sendiri. Nah, penting bagi orang tua untuk, tidak emosi saat melihat hasil dari seorang anak, tapi cobalah lihat proses seorang anak tersebut. Cobalah mengerti anak Anda, barangkali ada yang salah dari pembelajaran yang dilakukannya, barangkali ada yang tidak dipahaminya dan tidak dijelaskan lebih lanjut, baik itu oleh orang tuanya ataupun oleh gurunya. Nah, selanjutnya adalah, cara mengapresiasinya tentu aja selain dengan kalimat pujian, cobalah berikan dia hadiah-hadiah kecil yang mungkin bisa, membangkitkan semangatnya. Jangan selalu memberikan apa yang dia inginkan, tapi coba berikan apa yang dia butuhkan.
Karena jika selalu memberikan apa yang diinginkan seorang anak dari hasil setiap dia berproses, maka seorang anak nanti akan jadi manja, akan jadi terlalu meminta-minta, jadi perhitungan. Jadi cobalah berikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan, sehingga nanti itu bisa dimanfaatkan oleh dirinya dan dia bisa membuat itu untuk membantu dirinya lebih berproses lagi ke depannya, begitu. Dan, yang terakhir, cobalah tidak membandingkan seorang anak, karena barangkali proses yang anak Anda lakukan berbeda dengan proses, anak orang lain. Bahkan sejak kecil gennya saja sudah berbeda, jadi tidak bisa disamakan bakat setiap anak. Jadi cobalah mengerti tentang anak Anda sendiri. Cobalah memahami barangkali anak Anda itu bakatnya bukan di belajar matematika, tapi di pembelajaran seni. Barangkali anak Anda itu nggak jago bermain sepak bola, tapi jago membuat video games dan bermain game sehingga bisa menjadi konten kreator suatu hari nanti. Dan barangkali anak Anda memiliki bakat yang perlu didukung oleh orang tuanya dan bukan hanya direndahkan oleh orang tuanya. Cobalah mengerti tentang anak Anda, karena anak Anda merupakan gen dari Anda sendiri. Karena anak Anda merupakan aset yang Anda ciptakan melalui darah Anda sendiri. Begitu. Terima kasih telah menyaksikan video di hari ke-9 ini. Sampai jumpa di hari ke-10 dan hari berikutnya. Tetap saksikan perkembangan saya dalam seri latihan public speaking 30 hari ini dan sampai jumpa kembali.